Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angelina Feti Ayuni. NIM saya 18030303147. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 2018. Saya akan menjelaskan atau memparodikan buku pendidikan anti korupsi yang berjudul Anti Korupsi dalam Sejarah. Terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana isi dari materi atau buku yang akan saya parodikan ini. Selamat menonton. Pada 323 sebelum Masehi, skandal korupsi meletus di seluruh Athena. Alexander Agung, bendahara seorang bangsawan bernama Harpalos, telah membelot dari tahun sebelumnya. Istana Alexander dengan sejumlah besar perak dan pasukan yang cukup besar. Dia membuat perjalanannya ke Athena dan setelah ditolak pertama kali, diterima di kota itu sebagai pemohon. Perdebatan yang cukup besar telah terjadi di Athena selama beberapa dekade sebelumnya tentang cara terbaik untuk menanggapi kekuatan Makedonia. Orator Demosthenes punya Makedonia. Ia mengadopsi cara yang lebih berhati-hati pendekatan. Di majelis dia mengusulkan keputusan untuk menangkap Harpalos dan menahan 700 talenta yang sekarang dia miliki untuk disimpan di Akropolis atau jumlah ini untuk lebih dari setengah dari seluruh pendapatan tahunan Athena. Sambil menunggu untuk melihat bagaimana lanskap geopolitik akan berkembang, keesokan harinya Demosthenes meninggalkan Athena di kedutaan. Tetapi tak lama setelah dia kembali, Harpalos dengan penasaran berhasil melarikan diri dari penjara dan melarikan diri dari kota. Lebih buruk lagi, hanya ada 350 talenta perak. Kemana perginya uang ini? Suap dicurigai. Wih, kau selama ini di mana kau? Saya tidak pernah dapat lihat. Itu tuh saya kan berpulang libur, makanya kemarin tuh saya terpulang, tapi karena saya bingung, saya kalau di kampung nih saya tidak bisa kerja sendiri, makanya saya datang dulu nih sama tanya yang Pak barusan kirim tentang apa yang Kalau sabar jangan marah, kita dulu keluar. Yang apa materi keberapa ya, ke-11 atau ke-12 kok yang tentang korupsi yang mencurigai itu materi tentang apa ya maksudnya? Judulnya, judul judul materinya. Tentang apa? Yang korupsi tentang mencurigai. Yang Athena tuh. Itu materi keberapa? Saya sudah tahu. Nah, itu ke-13. Itu tuh tentang anti korupsi dalam sejarah gitu. Lu tahu deh, orang Athena tuh menugaskan penyelidikan gara-gara itu kasus tuh yang kan di situ menjelaskan tentang uangnya tuh dikemanakan. Nah, di situ tuh mereka semua kan mencurigai suap gitu toh. Baru lu tahu deh. Orang Athena tuh menugaskan penyelidikan di mana dewan penyelidikan tuh urusannya itu 6 bulan kemudian ia menghasilkan laporan singkat. Lu tahu dia punya laporan apa? Sabar baca ya. Ini tuh dia punya laporan tuh isinya begini. Demosthenes dan 7 pria lainnya ditemukan telah menerima suap dari Harpalos. Nama mereka muncul dalam daftar terdakwa dan kasus-kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Nah, di bab pertama di buku tuh kan ada nama Harpalos nih toh, dia tuh kayak apa? Dia tuh kayak majelis begitu toh. Ternyata dia tuh memang tersangka, dia tuh menyuap. 10 jaksa penuntut terpilih. 3 orang termasuk Demosthenes dinyatakan bersalah. Aduh itu tuh 3 lagi dibebaskan. Nasib dari 2 lainnya itu tidak diketahui sampai sekarang. Maksudnya kayak tidak diketahui mereka pun nasib sekarang tuh kayak bagaimana begitu. Ini kisah nih, ini episode nih memiliki inti korupsi politik. Dia tuh memiliki inti korupsi politik. Berarti yang tak kirim dia langsung lu baca nih ya. Kalau mengerti sekali. Baca soalnya kita jaringan di kampung nih. Ini pengetahuan umum harus tahu. Ini terus nih Harpalos ini mencuri pikiran sejumlah besar uang dari kas Alexander dan Demosthenes dan lainnya. Dituduh menerima sebagian dari ini sebagai suap.
Ini adalah sebuah episode yang menunjukkan tidak hanya sikap Athena terhadap korupsi dan pencegahannya, bagaimanapun pelakunya diadili dan dihukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana korupsi dikonspetulasikan dan bagaimana orang Athena menanggapinya. Hal ini tuh membentuk studi kasus yang berguna tidak hanya untuk memikirkan bagaimana korupsi itu terjadi, dirasakan, dan dituntut dalam masyarakat Athena, tetapi yang lebih penting untuk tujuan kita di sini untuk menelusuri bagaimana tindakan anti korupsi direspon dan dibentuk nilai-nilai demokrasi gitu. Kita juga kan tahu bagaimana tentang insiden utama dari penuntutan pidato yang disampaikan terhadap Demosthenes dan sesama terdakwanya. Toh itu kan katong sudah dapat dia materi. Ini tuh memberikan bukti yang baik untuk melihat bagaimana korupsi itu didefinisikan gitu toh. Langkah-langkahnya diambil untuk mengendalikan dan budaya politik di mana ia berkembang namun diperdebatkan. Tapi lu tahu soalnya mereka tidak dapat mengungkapkan apakah Demosthenes dan kolaboratornya sebenarnya menerima suap pada kesempatan ini atau lainnya. Ini tuh pidato yang sangat partisan begitu, kayak dirancang untuk membujuk juri dalam hal ini yang terdiri dari 1.500 warga negara tentang kesalahan tersebut dari tertuduh dan mereka tuh tidak memiliki balasan Demosthenes atau siapapun tuduhan. Jadi kayak dari isi ini materi ini sedikit saya kasih penjelasan nih kau, kayak ini nih berarti dalam ini materi nih ada penyuapan, penyogokan, korupsi. Kan penyogokan dan penyuapan tuh kan hampir sama dan itu tuh termasuk korupsi tuh. Nah, merugikan orang lain kesannya, merugikan toh. Itu sangat merugikan. Jadinya orang yang tidak bersalah disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Juri yang harusnya mereka tuh adil di pengadilan, itu hakim-hakim yang harusnya mereka tuh adil dalam memberikan hukuman, mereka juga ikut-ikutan kayak melakukan korupsi karena mereka disuap gitu. Disuap tuh banyak hal, mereka bisa kasih jabatan, bisa kasih uang gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh kita harus memberi ajakan kepada teman-teman, dari hal-hal kecil tuh kita tidak boleh melakukan korupsi, tidak boleh menerima suap, tidak boleh menerima apalagi ya, tidak boleh terima sogokan gitu. Pokoknya itu kan itu sudah masuk korupsi kan? Korupsi itulah. Kalau kita sekarang mengerti toh maksud dari materinya. Kita bicara korupsi ini tidak akan habis-habis. Bicara korupsi ini tidak akan habis, sangat banyak dia punya bentuk. Lu kirim itu materi ke saya dulu ya. Oke. Nanti ambil ada laptop. Teman-teman, sekian parodi dari saya. Semoga video parodi saya bermanfaat bagi kita semua. Ingat, jangan pernah menerima sogokan, karena itu tuh salah satu bentuk korupsi yang sangat sering kita temukan. Terima kasih.